Indonesia adalah negara dengan pulau terbanyak di dunia. Indonesia adalah negara yang unik jika dibandingkan dengan negara lain. Indonesia merupakan negara tropis yang hanya mengalami musim hujan dan panas, serta memiliki suku, tradisi, budaya, dan bahasa terbanyak di dunia. Identitas nasional adalah karakter nasional atau jati diri nasional suatu negara sebagai pembeda antar satu negara dengan negara lain. Banyak faktor yang menyebabkan suatu negara memiliki identitas yang berbeda. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor geografi, sejarah, budaya, dan karakter sosial. Identitas nasional hakikatnya adalah suatu gabungan dari nilai-nilai dan budaya yang ada di setiap daerah. Indonesia adalah negara yang luar biasa, negeri yang kaya akan suku bangsa, bahasa, dan budaya. Budaya merupakan suatu unsur penting pembentuk identitas suatu kumpulan orang banyak, terlebih suatu bangsa. Kepribadian suatu bangsa akan tercermin dari budayanya. Banyuwangi, selain populer dengan keindahan lanskap alamnya, juga memiliki budaya yang beragam, mulai dari kesenian hingga berbagai upacara adat. Tari Gandrung adalah salah satu kesenian khas suku Osing yang menjadi ikon Kabupaten Banyuwangi. Tari Gandrung biasanya disuguhkan dalam menyambut musim panen raya, resepsi pernikahan, serta seremonial lainnya. Tarian ini ditampilkan sebagai penghargaan bagi para hadirin dan tamu undangan. Untuk budaya sendiri, selama aku tinggal di sana itu, kalau dari keseharian, bahasa, seperti bahasa kan banyak punya bahasa sendiri tuh. Namanya kan bahasa Osing, seperti itu. Terus untuk tarian khasnya itu ada tari gandrung, kayak gitu. Untuk penjelasan singkatnya, kalau bahasa Osing sebenarnya agak jauh beda ya dari bahasa Jawa, cuma di beberapa suku kata itu beda. Kayak misalnya aku jadi isun, kayak gitu kan. Ada tuh lagunya Banyuwangian yang kalian juga pastinya tahu kan, lagu dari Wandra atau siapa itu penyanyi Banyuwangi. Nah terus kalau kamu itu Riko, ya kayak gitu bahasanya ada yang berbeda kosakatanya. Oke, kita bahas yang paling terkenal aja ya. Itu tari gandrung. Gak asing juga karena sebetulnya udah sering diundang sama presiden juga ke Istana Negara buat tari gandrung ini. Nah, untuk yang aku ketahui dari tari gandrung ini tuh sebenarnya banyak sisi yang aku dapat. Dari guru sejarah juga ada. Terus dulu waktu aku kunjungan ke museum di Banyuwangi itu ada juga penjelasannya dari tour guide di sana. Nah, penjelasannya tuh emang gak 100% mirip guys. Kayak tari gandrung itu kalau menurut tour guide-nya yang di museum Dinas Pariwisata Banyuwangi itu mengatakan kalau tari gandrung adalah tari selamat datang. Ini ada buktinya nih. Ini bukti aku ngerjain tugas dan foto sama patung gandrung di museum. Ini aku kelas 10. Masih ada filenya. Ini suruh diupload di Facebook, jadi masih ada guys. Ini itu dijelaskan kalau gandrung itu adalah tari selamat datang. Nah, menurut tour guide di sana, tari selamat datang ini dulunya itu ditarikan sama cowok dan cewek berpasangan. Asal mulanya sendiri itu kalau latar belakangnya dulu kan ada ya kerajaan besar antara Bali sama Banyuwangi itu kerajaan Blambangan. Nah, kalau misalnya ada tamu yang datang itu dikasih kayak tarian gitu. Nah, itu disebutnya tari gandrung. Tapi kalau berdasarkan guru sejarah saya, itu dikatakan kalau tari gandrung itu adalah tari syukur panen. Latar belakangnya sendiri itu dari masyarakat sekitar yang kalau setiap panen itu melakukan tradisi. Nah, tradisi itu turun-temurun, terus jadilah tari gandrung. Kayak gitu dua versi yang aku dapat dari sumber yang berbeda. Memang ada banyak versi mengenai latar belakang munculnya tari ini. Salah satunya yaitu muncul setelah kekalahan pahit yang dialami rakyat Blambangan saat melawan VOC. Kesenian ini awalnya digunakan sebagai pemersatu rakyat Blambangan yang tercerai-berai akibat kekalahan itu. Pada awalnya, tari gandrung dibawakan oleh kaum pria yang berdandan seperti perempuan. Seiring waktu dan perubahan zaman, tari gandrung kini dibawakan oleh wanita. Kalau dari masyarakat setempat sendiri ya, kalau dari peminatnya dari anak muda nih, kalau di sekolahku yang aku lihat di lingkungan sekitar, sekolahku kan ada ekskul tari, itu terbagi jadi dua, tari modern sama tari tradisional. Nah, untuk yang ikut tari tradisional sendiri tuh juga nggak sedikit banyak kok yang masih minat sama tari gandrung ini. Karena apa? Karena itu tadi, tari gandrung kan
menurut tour guide yang dari Dispar, Dinas Pariwisata Banyuwangi, itu buat tari selamat datang ya. Jadi setiap ada tamu dari luar Banyuwangi yang masuk, kayak entah itu Menteri BUMN atau siapa kemarin itu ya, Pak Erick Thohir ya. Nah itu dipersembahkan sama tari gandrung, yang dimana tari gandrung ini penarinya itu diambil dari anak-anak muda yang ada di Banyuwangi kayak gitu. Nah terus kalau dari pemerintah sendiri itu bahkan dibuat seperti festival. Kalau kalian pernah dengar, ada kan festival Banyuwangi yang namanya Gandrung Sewu. Nah Gandrung Sewu itu diadakan 1 tahun sekali biasanya nih di Pantai Bum. Nah itu acaranya itu menarikan gandrung yang ditarikan oleh 1.000 orang penari dari berbagai daerah di Banyuwangi kayak gitu untuk pelestarian budayanya. Gandrung berarti mencintai, menyenangi, menyukai, dan menyayangi. Karenanya, masyarakat Banyuwangi mengartikan tari gandrung sebagai simbol keterpesonaan masyarakat Blambangan kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang dianggap mensejahterakan suku osing. Oleh karena itu, gandrung merupakan sebuah tari warga asli sebagai wujud rasa syukur masyarakat setiap kali habis masa panen dan dibawakan dengan iringan instrumen tradisional khas Jawa dan Bali. Tari gandrung telah menjadi ikon populer kota Banyuwangi, sehingga ketika berkeliling di kawasan Banyuwangi akan tampak penari-penari gandrung di setiap sudut kota dan desa. Kalau misalnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme pasti ya, kan karena apa? Orang yang mempelajari suatu budaya di daerah tersebut pasti kan ada alasannya kan, nggak semerta-merta cuma belajar tanpa tahu apa-apa, tanpa tahu maknanya. Nah dengan mempelajari hal itu kan sudah meningkatkan rasa nasionalisme sendiri, karena udah mau belajar, udah mau memahami maknanya, udah mau berusaha untuk melestarikan budaya yang ada, itu kan termasuk meningkatkan rasa nasionalisme. Terus untuk yang yang kedua ya, kalau misalnya direbut untuk masa depannya sendiri itu bagaimana? Menurutku kalau melihat dengan wataknya masyarakat Banyuwangi yang sacet-sacet tanpa terlihat, kalian tahu sendiri ya mitosnya Banyuwangi gimana, itu kayaknya juga gak ada yang berani kali ya yang ngambil. Soalnya pemuda Banyuwangi aku lihat juga masih semangat-semangat untuk melestarikan itu. Soalnya dimanapun kalian berada, di sekolah-sekolah itu pasti struktur bangunan sekolah itu tuh pasti ada unsur gandrungnya. Contohnya kalau di sekolahku itu di aulanya tuh dipasang poster gandrung. Kalau di sekolah-sekolah lain tuh ada yang pasang patungnya atau ada yang pasang poster juga, dan pasti di setiap sekolah tuh udah kayak punya bibit penari-penari gandrung gitu. Itu karena itu pasti dicari, apalagi aku bilang itu kan ada festival Gandrung Sewu ya, apalagi pesertanya itu anak-anak muda, jadi di setiap SMA itu pasti menyerahkan delegasi kayak gitu. Jadi untuk masa depannya aku bisa katakan itu masih cerah sih, bahasanya, kayak untuk kemungkinan diklaim sama negara lain atau wilayah lain tuh nggak ada deh, insya Allah gitu. Sejatinya, tari gandrung tidak akan punah meskipun terdapat globalisasi di negeri ini, di mana adanya globalisasi dan modernisasi justru semakin memperkuat kekuatan budaya. Tari gandrung yang awalnya hanya bisa ditonton di suatu daerah, kini dapat dipublikasikan ke seluruh dunia, sehingga semua orang di dunia dapat melihat keindahan tari gandrung. Tari gandrung menjadi sumbangan seni untuk dunia dan diakui sebagai salah satu tarian Nusantara khas Banyuwangi, khususnya dunia seni dan pertunjukan, dan memperkuat kedudukan tari gandrung sebagai seni tari dan pertunjukan yang dapat diperhitungkan di kancah dunia. Semoga kalian itu mewawancarai aku atau tanya-tanya ke aku tuh nggak cuma sekedar memenuhi tugas PKN ya. Maksudnya emang benar-benar menambah ilmu kalian tentang budaya-budaya di Indonesia. Terus kalian itu bisa menambah, yaitu yang kayak dibilang Salsa tadi, meningkatkan rasa nasionalisme kalian. Jadi di dalam diri kalian tuh pengen, wah ini loh Indonesia, banyak banget loh budaya yang harus aku lindungi gitu. Maksudnya kalian bisa bangga sama budaya kalian sendiri. Meskipun kalian suka drakor atau apapun itu, kalian tuh nggak lupa sama budayanya kalian sendiri. Jadi itu tadi, aku harap kalian ngerjain ini tuh kalian tanya-tanya ini tuh bukan hanya sekedar ngerjain tugas, tapi benar-benar diresapi maknanya. Udah kayak gitu aja. Semangat, Re. Di dalam menjaga identitas nasional, sudah seharusnya sebagai rakyat yang berjiwa nasionalisme, kita harus menjaga keutuhan identitas nasional itu sendiri. Dengan adanya identitas nasional akan menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikunjungi dan dipelajari oleh warga asing. Jika identitas daerah itu sendiri telah punah, maka akan merembet punahnya ke budaya-budaya yang lainnya.
Dan jika budaya daerah atau bangsa telah hilang, maka akan tiadanya karakter bangsa itu sendiri. Karena identitas nasional adalah suatu karakter yang mendasari bangsa Indonesia.